Viral. Penjual es gabus dituduh aparat memakai bahan spon. Di sebuah sudut kota yang ramai, di tengah teriknya matahari siang, ada sosok kakek sederhana yang setiap hari mendorong gerobak kecilnya. Gerobak itu berisi es gabus, jajanan tradisional yang kini mulai jarang ditemui. Tak ada spanduk besar, tak ada promosi mencolok. Hanya suara pelan sang kakek memanggil pembeli, dengan wajah penuh harap agar dagangannya hari itu laku. Namun siapa sangka, kehidupan sederhana kakek penjual es gabus ini tiba-tiba berubah drastis. Sebuah video singkat membuatnya viral, bukan karena rasanya yang manis, tapi karena tuduhan serius yang menghebohkan. Es gabus yang ia jual disebut-sebut terbuat dari bahan spons. Perkenalan sosok kakek. Kakek itu dikenal warga sekitar sebagai pribadi yang ramah dan pendiam. Usianya sudah lanjut, rambutnya memutih dan langkahnya tak lagi sekuat dulu. Setiap pagi setelah sholat subuh, ia menyiapkan bahan-bahan es gabus di rumah kecilnya. Resep es gabus itu sudah ia gunakan puluhan tahun, turun-temurun dari orang tuanya. Bahan utamanya sederhana, tepung, gula, pewarna makanan, dan santan. Semua dibeli dari pasar tradisional. Bagi sang kakek, berjualan es gabus bukan sekadar mencari uang. Itu adalah cara bertahan hidup, sekaligus bentuk kejujuran yang ia pegang sejak muda. Berdagang dengan apa adanya. Awal mula kejadian viral. Suatu hari saat kakek sedang berjualan seperti biasa, beberapa aparat datang menghampiri. Awalnya, kakek mengira mereka hanya ingin membeli atau sekadar bertanya. Namun suasana berubah tegang ketika salah satu aparat mempertanyakan tekstur es gabus yang dinilai tidak wajar. Beberapa warga merekam kejadian itu. Dalam video yang beredar, terdengar pernyataan bahwa es gabus tersebut diduga menggunakan bahan spons karena teksturnya kenyal dan tidak mudah hancur. Video itu kemudian menyebar cepat di media sosial. Judul-judul sensasional bermunculan. Netizen terpecah. Ada yang marah, ada yang bingung, dan tak sedikit yang langsung menghakimi. Reaksi sang kakek. Di tengah kerumunan, sang kakek hanya bisa terdiam. Wajahnya bingung, suaranya bergetar. Saat mencoba menjelaskan bahwa ia tidak pernah memakai bahan berbahaya. Baginya, tuduhan itu seperti petir di siang bolong. Ia tak mengerti istilah-istilah yang digunakan. Yang ia tahu selama puluhan tahun berjualan, tak pernah sekalipun ada pembeli yang sakit. Namun video sudah terlanjur viral. Dalam hitungan jam, nama penjual es gabus spons melekat padanya, sebuah cap yang begitu berat untuk seorang kakek sederhana. Sejak video itu viral, kakek tak lagi berani berjualan. Gerobaknya terparkir di sudut rumah. Es gabus yang biasa ia buat setiap pagi kini tak lagi diproduksi. Tetangga-tetangga mulai bertanya. Ada yang percaya, ada yang ragu. Namun rasa malu dan takut membuat sang kakek memilih diam. Penghasilan harian, yang biasanya ia gunakan untuk makan dan kebutuhan sederhana mendadak hilang. Dalam kesunyian malam, kakek hanya bisa berdoa agar kebenaran segera terungkap. Klarifikasi dan fakta. Seiring viralnya kasus ini, beberapa pihak mulai angkat bicara. Ada yang menjelaskan bahwa tekstur kenyal pada es gabus bisa berasal dari proses pengolahan tepung tertentu. Bukan berarti dari spons. Beberapa ahli pangan juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah menyimpulkan. Hanya dari video singkat, perlu uji laboratorium untuk memastikan kandungan suatu makanan. Perlahan publik mulai memahami bahwa kata diduga seringkali hilang dalam narasi media sosial, berganti dengan vonis sepihak, empati dan dukungan publik. Gelombang empati pun muncul. Banyak warganet yang membela sang kakek, mengingatkan bahwa keadilan tak boleh dibangun dari asumsi. Beberapa orang bahkan datang langsung ke rumah kakek untuk memberi dukungan, bantuan makanan, dan semangat. Bagi sang kakek, perhatian itu terasa seperti pelukan hangat setelah badai panjang. Hari-hari berlalu setelah kejadian itu. Video yang sempat membuat sang kakek terpuruk, kini mulai diiringi dengan suara-suara yang menuntut kejelasan. Desakan masyarakat agar dilakukan pemeriksaan resmi semakin kuat. Akhirnya es gabus milik sang kakek dibawa untuk uji laboratorium. Proses ini memakan waktu, dan bagi sang kakek, hari-hari menunggu hasil terasa sangat panjang. Setiap pagi ia hanya duduk di depan rumah, menatap gerobaknya yang berdebu, berharap keadilan benar-benar ada.
Hasil uji laboratorium. Saat hasil uji laboratorium diumumkan, suasana berubah total. Hasilnya menyatakan bahwa es gabus tersebut tidak mengandung bahan berbahaya, tidak ada unsur spons, dan aman untuk dikonsumsi. Tekstur kenyal yang dipermasalahkan ternyata berasal dari proses pengolahan. Tepung yang benar dan telah lama digunakan dalam pembuatan es gabus tradisional. Kebenaran yang selama ini tertunda akhirnya menemukan jalannya. Permintaan maaf aparat. Tak lama setelah hasil resmi keluar, pihak aparat yang sebelumnya terlibat pun angkat bicara. Dalam pernyataan terbuka, mereka menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada sang kakek dan keluarganya. Aparat mengakui bahwa tindakan yang diambil terlalu terburu-buru dan kurang mempertimbangkan dampak psikologis serta sosial terhadap seorang pedagang kecil. Momen itu menjadi sangat mengharukan. Sang kakek dengan suara lirih dan mata berkaca-kaca menerima permintaan maaf tersebut dengan lapang dada. Tak ada amarah, tak ada dendam. Yang ada hanya keinginan untuk berdamai dan melanjutkan hidup. Bantuan datang silih berganti. Sejak kebenaran terungkap, bantuan pun datang dari berbagai arah. Warga sekitar kembali membeli es gabus sang kakek. Bahkan, orang-orang dari luar kota sengaja datang hanya untuk memberi dukungan. Ada yang memberikan modal usaha, ada yang memperbaiki gerobaknya, ada pula yang membantu kebutuhan sehari-hari. Media sosial yang dulu menjadi sumber luka, kini berubah menjadi jalan rezeki. Kakek kembali berjualan. Dengan semangat baru, sang kakek kembali mendorong gerobaknya. Kali ini bukan dengan rasa takut, melainkan dengan senyum yang perlahan kembali mereka. Setiap es gabus yang terjual bukan sekadar jajanan, tetapi simbol bahwa kejujuran pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri. Anak-anak kembali berlarian menghampiri, dan suara kecil mereka menjadi obat bagi hati sang kakek yang sempat hancur. Refleksi dan pesan kehidupan. Kisah ini bukan hanya tentang es gabus. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah tuduhan bisa menghancurkan hidup seseorang dan bagaimana kebenaran membutuhkan waktu untuk membela diri. Ia mengajarkan kita bahwa keadilan tidak boleh dibangun di atas prasangka dan kekuasaan harus selalu disertai kebijaksanaan. Lebih dari itu, kisah ini mengingatkan kita untuk selalu memanusiakan manusia, terlebih mereka yang lemah dan tak memiliki suara besar. Penutup emosional. Kini, sang kakek kembali menjalani hari-harinya dengan sederhana. Gerobak kecilnya kembali berjalan, dan es gabusnya kembali mencair di bawah terik matahari. Namun hatinya tak lagi beku oleh ketakutan. Karena pada akhirnya, kebenaran memang bisa tertunda, tapi ia tidak pernah benar-benar hilang.